Orang ini baru saja selesai bekerja di ladang dan sedang mencuci cangkul. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang hitam mengambang di permukaan air. Penasaran, dia mendekat untuk melihat. Mengambilnya dari air dan menemukannya adalah batu bata hitam. Dia ingat kaki tempat tidurnya tidak rata. Jadi dia ingin mengambil beberapa lagi dan meletakkannya di kaki tempat tidur. Dia menyelam ke dalam air sebentar dan memang bisa menemukan yang lain. Hendak mengambil lebih banyak batu untuk dibawa kembali untuk membangun kembali tembok. Tepat pada saat ini, seorang bibi tiba-tiba muncul. Menasihatinya untuk jangan mengambilnya lagi. Dia berkata bahwa semua batu bata itu milik seorang pria bernama Timon Hoan. Asin baru saja mendengar bahwa ini adalah batu bata milik orang lain. Dengan cepat membawa tumpukan batu bata kembali dan meletakkannya kembali di tempat aslinya. Tapi bibi itu berkata tidak perlu mengembalikannya. 4 batu bata itu adalah karena takdir yang akan Asin miliki. Jadi dia dapat dengan cepat membawanya pulang dan meletakkannya di kaki tempat tidur. Asin tersenyum dan berterima kasih kepada bibi itu, memeluk tumpukan batu bata dan bersiap untuk pulang. Tetapi dia mengetahui bahwa orang itu telah menghilang entah kapan. Suatu hari dia menarik jaring ikan. Tiba-tiba jaring ini menangkap banyak ikan. Dia dengan senang hati memasukkan ikan ke dalam keranjang. Tepat ketika dia mengumpulkan jaring ikannya dan hendak pulang, menemukan ada 2 kecantikan di sisi yang berlawanan. Asin langsung tertarik dengan wajah cantik wanita itu. Dia sangat asyik melihat wanita itu sehingga dia tidak berkedip. Dayang melihat itu dan segera menggodanya. Ketika gadis cantik, langsung lupa mengayunkan jaring. Asin berkata bukan. Hanya saja aku melihat 2 wanita cantik berdandan. Aku hanya takut mengayunkan jaring ke atas akan menembakkan lumpur dan kotoran ke pakaian kalian. Dayang itu tidak menyangka pria yang terlihat bodoh ini adalah seorang yang sangat peduli dengan orang lain. Nona muda ini juga memiliki kesan yang baik tentang Asin. Matanya bersinar terang. Asin juga terpana oleh mata nona muda itu. Salah mengira keranjang ikan sebagai jaring dan membuangnya ke sungai. Dia panik dan melompat turun untuk mengambil keranjang itu. Membuat 2 wanita cantik di dekatnya tertawa terbahak-bahak. Ditakdirkan untuk bertemu lagi. Keduanya dengan cepat bertemu satu sama lain. Suatu hari mereka setelah menyembah Buddha. Kemudian wanita itu secara tidak sengaja menabrak tuan muda kaya Tian Bin. Dia langsung terpesona oleh kecantikannya. Saya mendengar bahwa nona muda keluarga Hu sangat cantik. Bertemu kali ini benar-benar seperti yang dikatakan. Setelah mengatakan itu, di tengah siang hari, dia ingin menggunakan kekuatan untuk menahannya. Asin kebetulan melihat adegan ini dan bergegas. Dorong 2 bajingan menjauh dari 2 gadis. 3 tinju memukul mereka membuat mereka langsung melarikan diri. Nona muda itu melihat bahwa Asin tidak hanya peduli pada orang lain, tetapi juga sangat berani. Jadi dia jatuh cinta pada Asin. Karena untuk membalas budinya, nona muda itu memberinya banyak beras. Katakan padanya bahwa orang tuanya sangat suka makan ikan. Di masa depan, jika Asin menangkap ikan, Asin bisa datang mencarinya untuk menukar beras. Guci beras di rumah Asin dini sudah kosong. Jadi dia dengan senang hati setuju bahwa Tian Bin sejak dia bertemu nona muda itu, jiwanya menjadi seperti gila siang dan malam, selalu merindukannya. Dia membawa upacara khidmat ke rumah gadis itu dan ingin melamar. Orang tuanya tahu Tian Bin bajingan yang tidak bisa diandalkan. Jadi dia segera menggunakan alasan untuk meminta pendapat istrinya untuk mengelak. Nyonya keluarga Hu yang baru saja keluar langsung menolak lamaran pernikahan itu. Ini harus disetujui oleh putri mereka. Tian Bin melihat mereka langsung menolak. Segera menyebutkan bahwa pamannya adalah Mandarin Daotai yang hebat. Kalau biarkan dia keluar dan selesaikan ini. Bahkan jika kalian tidak setuju, kalian harus menanggung akibatnya. Nyonya keluarga Hu berkata dia ingin melempar Pao Xiuqiu untuk memilih pengantin pria. Tian Bin berpikir bahwa tidak ada yang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan Pao Xiuqiu. Jadi dia langsung setuju. Nona Hu tahu bahwa ibunya enggan melakukan ini. Tetapi pada akhirnya, dia masih memiliki kesempatan untuk membuat pilihannya sendiri. Dayangnya diam mengerti di hati. Tebak orang di hati Nona adalah Asin.
Jadi dia buru-buru berlari untuk memberitahu Asin untuk segera mendaftar. Tapi ketika dia sampai di rumahnya, dia tahu. Asin pergi ke desa Lem untuk menangkap ikan. Akan memakan waktu 2 atau 3 hari untuk kembali. Ini membuat Dayang ini sangat khawatir. Dia berkata bahwa besok nona muda keluarganya akan mengadakan kontes lempar Pao Siu Kiu. Semoga besok pasti gabung. Setelah mengatakan itu, dia langsung lari pergi. Ibuku Asin sangat gelisah dan bingung, mengapa kontes lempar Pao Siu Kiu. Tetapi keluarga Hu juga secara pribadi mengirim Dayang datang untuk melapor. Pagi-pagi keesokan harinya, Asin menangkap banyak ikan dan dengan cepat kembali. Melihat anak-anak di pinggir jalan bermain dan juga datang untuk bermain bersama. Pada saat ini, bibi itu tiba-tiba muncul. Memberitahunya bahwa keluarga Hu itu sedang mengadakan kompetisi lempar Pao Siu Kiu untuk memilih pengantin pria. Kenapa tidak bergabung? Asin tidak tahu apa artinya memenangkan Pao Siu Kiu. Jangan bilang game ini hanya untuk orang yang punya uang untuk dimainkan. Saya sangat miskin, saya pasti tidak mampu bermain. Orang itu bilang jika tidak ingin memenangkan tangkap Pao Siu Kiu. Tapi penuh dengan makanan yang nikmat dan gratis untuk dimakan. Asin mendengar, gratis. Mata langsung bersinar. Jika begitu, saya bisa mengemas banyak makanan lezat untuk dibawa kembali ke ibu saya. Jadi dia segera datang. Sementara nona muda itu sedang memegang Pao Siu Kiu dengan hati-hati mengamati orang-orang di bawah. Tapi tidak bisa menemukan Asin. Dia sangat khawatir. Tian Bin melihat sudah hampir waktunya datang. Dia meminta bawahannya untuk memblokir semua peserta di luar memasuki. Seberapa jauh nona itu bisa melempar? Bukankah Pao Siu Kiu ini sudah ada di tangannya? Pada saat ini, Asin juga berjalan ke tempat itu. Tapi sekarang di matanya, hanyalah makanan lezat. Jadi dia segera mengangkat rahangnya dan makan sampai kenyang. Wanita itu sangat senang melihat Asin sudah hadir. Orang-orang di bawah mulai mendesak untuk segera melempar Pao Siu Kiu. Nona dengan enggan muncul. Ketika melihat Asin hanya menundukkan kepalanya untuk makan. Dia sangat khawatir. Sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Bisakah Asin memenangkan Pao Siu Kiu? Kita akan tahu di episode selanjutnya. Nona muda ini sedang bersiap untuk melempar Pao Siu Kiu. Tapi menemukan orang yang dia cintai itu benar-benar bodoh. Duduk di kejauhan asyik makan pesta. Hanya telungkup untuk makan. Bahkan ketika Dayang memanggil namanya, dia masih tidak mendengar apa-apa. Mereka berdua sangat bingung sekarang. Pada saat ini, bibi itu muncul sekali lagi. Dengan lambaian tangannya, angin kencang muncul. Nona muda itu berpikir dalam hati bahwa angin ini bisa jadi adalah bantuan Tuhan untuknya. Dia segera mempercayakan semua kebahagiaannya pada kehendak Tuhan. Jadi dia melemparkan Pao Siu Kiu ke arah Asin. Pao Siu Kiu itu seperti memasang mata air. Melompat dan terbang ke pelukan Asin. Asin tidak tahu arti Pao Siu Kiu. Masih pikir itu adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya. Kain merah ini cukup bagus untuk dibawa kembali untuk membuat pakaian untuk ibunya. Pemilik tanah Tian Bin melihat Pao Siu Kiu dirampok. Dia marah datang. Langsung seret Asin ke gang kecil. Ingin merebut Pao Siu Kiu di tangannya. Asin tidak ingin memberikannya kepada mereka, pelayan. Tanyakan padanya untuk apa dia ingin mendapatkan Pao Siu Kiu. Asin berkata bahwa dia ingin membawa pulang dan menjahit pakaian untuk ibunya. Tian Bin tertawa terbahak-bahak. Dia mengatakan bahwa bukankah lebih baik baginya untuk memberi Asin kain lain berkualitas kelas atas? Setelah mengatakan itu, dia menipu Asin untuk mengambil Pao Siu Kiu dari tangannya. Asin dengan senang hati kembali ke rumah dengan selembar sutra mahal. Dia dengan cepat mengeluarkannya untuk dilihat ibunya. Sang ibu bertanya apakah dia akan berpartisipasi dalam kontes tangkap Pao Siu Kiu. Dan menang atau tidak. Asin mengatakan bahwa dia pergi. Tapi tidak tangkapnya, Pao Siu Kiu langsung terbang ke pelukanku. Ibuku Asin sangat bahagia. Dan juga bertanya Asin untuk apa kain mahal ini. Asin berkata bahwa Tian Bin menginginkan Pao Siu Kiu di tangannya, jadi dia menukarnya dengan sutra ini. Ibu Asin menggelengkan kepalanya dengan perasaan kecewa. Dia pikir ini mungkin niat Tuhan.
Tapi pada akhirnya, dengan situasi keluarga mereka saat ini, mereka seharusnya tidak bermimpi terlalu tinggi. Selama ibu dan anak bisa hidup bersama dalam damai, sudah bahagia. Di sini, tangan Tianbin yang memegang Pao Xiuqiu. Besok saya akan membawa tandu bunga untuk menjemput pengantin wanita. Nona muda sangat terkejut ketika dia tahu ini. Pasti Tianbin memainkan beberapa trik untuk menipu Asin. Kemarin angin meniup Pao Xiuqiu ke tangan Asin. Pastinya adalah kehendak Tuhan bahwa aku dan Asin akan memiliki hubungan pernikahan. Aku benar-benar tidak bisa menikahi orang rendahan seperti Tianbin. Karena itu, aku harus bersembunyi dan menemukan Asin. Sama seperti itu, dua wanita cantik. Tengah malam datang mengetuk pintu Asin. Mengatakan kepadanya bahwa Asin telah tangkap Pao Xiuqiu. Kita telah menjadi pasangan. Asin merasa sangat terkejut. Dia benar-benar tidak percaya. Dayang bertanya, mungkinkah Anda tidak menyukai nona muda keluarga kami? Asin berkata bukan. Hanya saja keluarga kami miskin sekali. Bahkan makan tetapi tidak cukup untuk makan. Dayang mengatakan tidak perlu khawatir. Nona muda itu juga sangat senang ketika dia melihat bahwa Asin setuju. Katakan bahwa kehendak Tuhan ditentukan. Hari ini dia memasuki rumah mereka. Maka kehidupan ini akan menjadi orang dari keluarga Ti. Dayang itu memberitahu ibu Asin bahwa mereka ingin tinggal di sini sementara. Sang ibu segera mengatur kamar tidur untuk dua gadis. Dan dia dan Asin akan tidur di dapur. Asin membawa mereka ke kamar, mengatur ulang tempat tidur sedikit. Kemudian menemukan tempat tidur bergoyang. Dayang itu segera bertanya mengapa tempat tidurnya begitu tidak kokoh. Asin mengatakan bahwa itu jauh lebih tidak kokoh sebelumnya. Untungnya, dia mengambil beberapa batu bata dari sungai tempo hari dan membawa kembali, itu jauh lebih baik. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan batu bata untuk dilihat dua orang. Nona muda berpengetahuan luas. Begitu dia melihatnya, dia langsung tahu ini adalah balok perak. Dia senang memberitahu Asin. Membawa batu hitam ini ke toko perak untuk menukarnya. Mungkin cukup uang untuk mengadakan pernikahan. Ternyata balok bata hitam yang dipungut sungai ini membuat prestasi yang luar biasa. Keduanya menikah dalam sekejap, 1 tahun telah berlalu. Di ruang bersalin menyebarkan kabar baik. Nyonya muda telah melahirkan bayi laki-laki yang montok. Juga sangat imut. Nona bilang kita belum pulang selama setahun. Kebetulan sebulan kemudian adalah hari ulang tahun ayahnya. Tunggu sampai bocah itu sebulan penuh kita pergi ke sana bersama. Ini memang adalah kesenangan ganda. Pada saat yang sama, biarkan orang tuanya memberi nama anak itu. Tidak lama kemudian, pada hari ulang tahun, Nyonya duduk di tandu untuk pergi dulu. Asin membawa persembahan dan berjalan kaki di belakang. Melihat bebek itu mencicit tanpa henti. Dia bahkan menyuruh bebek untuk jangan pergi jauh. Jika tidak maka akan terlambat. Tanpa diduga, bebek itu berenang menjauh dan tidak pernah kembali. Asin langsung berpikir bisa menangkap ikan sebagai persembahan. Tapi dia tidak membawa jaring ikan. Jadi si Oon ini ingin menggunakan mie kering di dalam keranjang membuat jaring ikan. Dia melemparkan mie ke sungai dan menemukan bahwa ini bukan jaring. Lalu dia mengambil mie lagi dan melemparkannya ke bawah. Hasilnya akan ditebakkan siapapun. Setelah beberapa saat mie juga menghilang segalanya. Asin memegang keranjang. Melihat daun yang tertiup angin. Pikir daunnya tertiup angin dingin, menangis. Jadi dia mengeluarkan kain dari keranjang dan meletakkannya di pohon. Begitu saja, Asin pergi ke rumah ayah mertua dengan tangan kosong. Orang tua itu bahkan juga tidak banyak peduli. Pada saat ini, anaknya menangis tanpa henti. Asin berkata bahwa bayi yang baru lahir suka menangis. Hari ini terutama datang untuk meminta orang tua memberi nama pada anak itu. Orang tua itu menggendong cucunya, tidak peduli seberapa banyak dia membujuk, masih tidak berhasil. Hingga dia pergi ke pintu dan mengetuk cincin pintu. Ini juga sungguh aneh. Bayi itu tidak hanya tidak menangis, tetapi juga tertawa. Orang tua itu melihat bahwa anak itu suka mendengar cincin di pintu. Lalu beri namanya Timon Hoan. Pasangan itu terkejut ketika mereka mendengar nama ini.
Langsung ingat apa yang bibi itu pernah katakan. Semua perak di sungai milik Timon Hoan. Jadi, bukankah mereka semua milik anak kita? Jadi mereka memeluk anak itu dan berlari ke tepi sungai. Buru-buru memanggil nama bibi itu. Dia memang muncul. Berkata dengan mereka, "Semua perak ini karena kebaikan Anda telah membantu orang, jadi Anda layak menerima balasan. Hari itu Anda melewati kuil. Juga bersihkan tumpukan akar pohon yang menempel di kuil. Bersihkan juga bagian dalamnya. Di masa depan, Anda dapat melakukan lebih banyak perbuatan baik untuk mengumpulkan kebajikan bagi keturunan Anda." Setelah dia mengatakan itu, dia berubah menjadi ibu leluhur suci. Keluarga Asin buru-buru berlutut di tanah untuk berterima kasih dan berjanji untuk mengikuti kata-kata ibu suci. Kemudian Asin mengambil banyak perak di sungai. Mereka hidup bahagia. Sejak saat itu mereka secara teratur memberi sedekah kepada orang miskin. Melakukan banyak perbuatan baik. Hidup penuh kebahagiaan.